Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, bagaimana? Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan pembelajaran 3. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia, kemudian menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan, kemudian mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat. Ya, baiklah. Lanjut ya, langsung ke pembahasan. Coba, anak-anak tahu atau tidak, ini gambar dari siapa? Kira-kira siapa ya kedua tokoh tersebut? Ya, benar sekali. Gambar pertama merupakan Pak Soekarno dan yang kedua merupakan Pak Hatta. Kemudian, siapa sih Pak Soekarno dan siapa sih Pak Hatta? Nah, ini jawabannya. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Kemudian, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, dari bacaan ini dapat kita simpulkan ya nak, bahwa Pak Soekarno itu merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan Pak Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian, mengapa mereka dijuluki sebagai proklamator? Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, jadi kita sudah tahu ya nak, mengapa sih Pak Soekarno dan Pak Hatta dijuluki sebagai proklamator? Karena mereka merupakan tokoh yang andil dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Pak Soekarno yang membacakan teks proklamasinya, kemudian Pak Hatta sebagai pendampingnya. Dan juga dalam teks proklamasi tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Nah, sampai sini paham ya nak? Baiklah, jika paham, kita lanjutkan. Peristiwa heroik mendukung proklamasi. Peristiwa heroik itu apa sih? Peristiwa heroik merupakan peristiwa yang terjadi dalam rangka membela negara dari ancaman-ancaman setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu bangsa Indonesia tidak langsung bebas dari penjajah. Masih ada penjajah yang tinggal di Indonesia. Nah, oleh karena itu, para penjajah masih ingin menguasai atau menjajah Indonesia kembali setelah Indonesia merdeka. Tapi berkat pahlawan-pahlawan kita, pahlawan telah bisa mengusir penjajah dari Indonesia dan terjadilah peristiwa-peristiwa heroik di berbagai tempat. Nah, peristiwa heroik ini terjadi di 9 tempat ya di Indonesia. Yang pertama yaitu di Yogyakarta, yang kedua di Surabaya,
yang ketiga di Semarang, yang keempat di Aceh, yang kelima Bali, yang keenam di Sumbawa, yang ketujuh di Kalimantan, yang kedelapan di Palembang, dan yang terakhir yaitu di Makassar. Nah, coba kita lihat peta Indonesia ya. Jadi ini di situ kan sudah ada nomor-nomornya itu sesuai dengan daerah yang terjadi peristiwa heroik. Yang nomor 1 itu daerah Yogyakarta, kemudian yang nomor 2 di Surabaya, yang nomor 3 di Semarang, yang nomor 4 di Aceh, yang nomor 5 di Bali, yang nomor 6 di Sumbawa, yang nomor 7 di Balikpapan, Kalimantan, yang nomor 8 di Palembang, dan yang terakhir yaitu di Makassar. Jadi itulah 9 daerah yang terjadi peristiwa heroik dalam rangka mendukung proklamasi kemerdekaan. Kemudian Ibu punya video ini untuk lebih jelasnya mengenai peristiwa-peristiwa heroik, kita bisa menyimak video ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
begitu besar ya perjuangan bangsa, perjuangan pahlawan-pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita harus menghormati jasa pahlawan yang telah membuat Indonesia ini bisa kembali merdeka. Nah, kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Nah, arti dari meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua itu apa sih? Nah, contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ibu mempunyai teman yang agamanya beda dengan ibu. Ibu agamanya Islam, teman ibu agamanya bukan Islam. Nah, itu kita tetap bisa berteman, bisa bertukar pendapat, bisa bertukar informasi, bisa belajar mengenai pengetahuan, walaupun berbeda-beda, kita tetap harus mensyukuri apa yang telah kita dapat. Seperti halnya contoh ketika dalam suatu kelas ada anak yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek, kemudian ada yang berisi, ada yang kurus. Nah, itu kita harus menerima. Kita harus menghargai perbedaan itu. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup kita makin indah. Jadi, ketika ada teman-teman kita dan teman-teman yang lain itu berbeda, tidak apa-apa. Karena dengan perbedaan itu membuat hidup kita lebih indah, lebih berwarna. Contohnya kita misal bermain, tidak hanya sama teman kita yang tetangga, tidak hanya sama yang satu suku, tidak hanya sama yang satu agama, tetapi kita bisa bermain dengan semua teman-teman kita. Baiklah, lanjut indahnya hidup dalam perbedaan. Nah, kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, contohnya ketika di kelas, misalkan Aldi pada hari Senin tidak membawa pulpen, dan dia meminjam kepada Penny. Pada hari selanjutnya, ada pelajaran tentang melukis. Si Penny itu lupa membawa krayon. Jadi si Penny meminta krayon kepada si Aldi. Nah, dengan membantu, maka hidup akan terasa aman dan juga tentram. Kita tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun kita tidak memiliki alat tulis, karena kita bisa membantu dan juga mendapat bantuan dari orang lain. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Nah, tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga dan hidup tidak akan nyaman. Ya, bagaimana anak-anak? Semua paham ya? Ya, baiklah, coba kita ulangi lagi. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja ya? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang proklamator. Kemudian yang kedua kita sudah belajar mengenai peristiwa heroik yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, indahnya hidup berbineka dan juga indahnya hidup dalam perbedaan. Ya, baiklah. Sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Jika ada banyak salah kata, Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, Nak, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih.